Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 806 sampai 810. Setelah perut terkena musuh, itu berarti kematian tidak jauh. Dalam beberapa detik, usus babi hutan, organ dalam, del semuanya robek. Ye Chong mengagumi dalam hati, hiena ini sangat spiritual, dan taktik mereka lebih baik daripada manusia. Pada saat ini, Hei Lao San dengan ringan menyentuh lengan Ye Chong, dan berbisik, ayo cepat pergi. Hiena memiliki hidung yang sangat bagus, dan akan sangat buruk jika mereka mencium bau kita di sini. Namun, pada saat Hei Lao San mengatakannya, sudah terlambat. Ketiga hiena sudah mengangkat kepala, dan mengendus ke arah Ye Chong dan Hei Lao San. Ketiga hiena itu terlatih dengan baik, tetapi juga sangat rakus. Satu babi hutan saja tidak cukup, mereka juga ingin membunuh semua mangsanya, lalu menikmatinya secara perlahan. Jadi, hiena terbesar menggonggong dengan liar, dan bergegas menuju tempat Ye Chong dan keduanya berada. Tiga hiena bergegas seperti anak panah meninggalkan tali. Hei Lao San sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia mengangkat senapannya dengan panik. Bang, dia melepaskan tembakan. Namun, hiena bereaksi sangat cepat dan menghindari senjata Hei Lao San dalam sekejap. Melihat tiga hiena mendekat, Tuan Ye, kamu lari dulu, aku akan memblokir mereka. Kata Hei Lao San. Ye Chong tersenyum, menjauhlah, biarkan aku melakukannya. Mengatakan itu, Ye Chong maju selangkah. Hei Lao San ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Hiena di depan memamerkan taringnya dan menggigit perut Ye Chong. Hiena sangat pintar, mereka dapat melihat titik terlemah lawan dalam sekejap, dan menyerang di sana secara khusus. Saya melihat Ye Chong mengayunkan tinjunya dengan keras, tinju itu secepat angin, dan langsung mengenai kepala hiena. Hiena mengerang, berguling-guling di tanah beberapa kali, dan langsung mati. Pada saat yang sama, hiena kedua dan hiena ketiga menyerbu pada saat bersamaan. Dua hiena menggigit Ye Chong, satu kiri dan satu kanan. Ye Chong mencibir, lalu mengangkat kakinya, dan menendang dua kali seperti kilat. Tepatnya menendang perut dua hiena. Tulang kedua hiena itu ditendang berkeping-keping dalam sekejap, dan mereka terbang mundur sejauh lebih dari 10 meter, dan semuanya mati di tempat. Ketiga hiena ini juga mencari kematian karena keserakahan. Jika mereka hanya memakan babi hutan dan mengabaikan Ye Chong juga tidak ingin membunuh mereka. Hei Lao San tampak tercengang dari belakang. Kamu, Dr. Ye, apakah kamu sudah belajar kungfu? Ye Chong tersenyum dan berkata, tentu saja. Ye Chong tersenyum, ayo naik. Kemudian, keduanya terus mendaki gunung selama 10 menit. Akhirnya, saat dia mendekati puncak gunung, Ye Chong menemukan apa yang dia cari. Itu adalah gulma berbentuk belah ketupat, dan di dalam gulma ini, ada bahan yang diinginkan Ye Chong. Meskipun gulma ini bukan obat tradisional Tiongkok, namun juga dapat mencapai efek yang sama bila dikombinasikan dengan obat tradisional Tiongkok lainnya. Ini adalah kasus ketika pengobatan Tiongkok mencapai kesempurnaan, tanaman atau hewan apapun di alam dapat digunakan sebagai bahan untuk menyiapkan obat Tiongkok. Wajah Ye Chong penuh kegembiraan, ayo pergi, ayo kembali, aku menemukan apa yang aku inginkan. Setelah berbicara, dia dan Hei Lao San memetik kembali semua rumput liar berbentuk berlian, lalu berjalan menuruni gunung menuju desa. Di sisi lain, di kamp tim ahli, sekelompok tamu tak diundang muncul. Pemimpin itu mengenakan pakaian hitam, dan bahkan jubah di hari yang panas, berpakaian sangat aneh. Namun, saya tidak melihat setetes pun keringat di wajahnya, sepertinya orang ini tidak peka terhadap suhu. Ini adalah pria paruh baya dengan ekspresi serius di wajahnya dan rambut menipis di kepalanya. Itu adalah Lin Zongzeng, penguasa sekte dewa. Lin Zongzeng terpaksa menerima tugas Qian Yuan Tengying dan datang ke Mingnan untuk meracuni.
Tapi yang tidak dia duga adalah keracunan ini benar-benar menarik perhatian Ye Chong. Ini merupakan kejutan yang menyenangkan. Ye Chong telah membunuh banyak Master Zu Senmen. Jika Ye Chong tidak terbunuh, reputasi organisasi pembunuh Zu Senmen nomor 1 pasti akan sangat terpengaruh. Setelah bekerja, Lin Zongzeng datang untuk membunuh Ye Chong. Namun, ketika dia hendak melakukan sesuatu hari ini, dia menemukan bahwa Ye Chong tidak ada di tim medis. Pakar tua seperti Wang Guangting, bagaimana orang bisa menjadi lawan Zu Senmen? Mereka ditundukkan dalam sekejap. Orang-orang ini semua didorong untuk berlutut di depan Lin Zongzeng. Liu Xuenan yang diisolasi di dalam tenda juga ditarik keluar. Di mana Ye Chong? Lin Zongzeng bertanya. Tidak ada yang menjawab. Tentu saja, Zhou Lingling ingin berbicara, tetapi Luo Ning menekan titik akupuntur secara diam-diam. Adapun Liu Xuenan, dia mengucapkan, "Woho," 2 kali kondisinya sudah sangat serius, dan dia tidak bisa lagi berbicara dari tenggorokannya. Oke, jangan bilang, kan, kamu sangat keras kepala. Lin Zongzeng mencibir, aku akan membunuh seseorang setiap 5 menit, membunuh kalian semua, dan melihat apakah Ye Chong akan muncul. Liu Xuenan menjadi lebih cemas ketika mendengar ini. Dia ingin memberitahu keberadaan pihak lain Ye Chong, tapi sayangnya dia tidak bisa berbicara. Wow, 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 hah, Lin Zongzeng mengangkat alisnya dan memelototi Liu Xuenan, apakah kamu memarahiku? Liu Xuenan terdiam, berpikir bagaimana dia bisa menjadi bos dengan IQ seperti itu. Oke, nak, kamu cukup gila, mari kita mulai denganmu. Lin Zongzeng menunjuk ke arah Liu Xuenan. Mata Liu Xuenan melebar. Dia menggelengkan kepalanya dengan ngeri, dan membuat suara sebanyak mungkin. Brengsek, tegur aku saat kamu sekarat. Lin Zongzeng menjentikkan jarinya. Pada saat ini, seorang pembunuh kelas 1 datang dan membacok Liu Xuenan sampai mati dengan 1 pisau. Saya khawatir Liu Xuenan tidak menyangka bahwa dia akan sangat sial sehingga dia akan menjadi orang pertama yang mati di sini. Wang Guangting dan yang lainnya sama-sama takut dan menyesal. Hei, aku tidak berharap hati nurani Liu Xuenan mengetahuinya sebelum dia meninggal. Mereka tidak tahu bahwa Liu Xuenan hanya ingin membocorkan keberadaan Ye Chong, tapi ternyata itu merugikan diri sendiri. Melihat bahwa mereka benar-benar membunuh seseorang, wajah semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Ini adalah dokter dan ahli dalam masyarakat manusia biasa. Kapan Anda pernah melihat pemandangan seperti ini? Hanya Luo Ning yang tetap tenang. Aku berkata, bunuh 1 dalam 5 menit, lebih baik kamu segera menyerahkan Ye Chong. Kata Lin Zongzeng. Luo Ning menggigit bibirnya. Dia memeras otaknya, memikirkan bagaimana cara menyelamatkan semua orang. Tiba-tiba, Luo Ning berdiri dan berkata kepada Lin Zongzeng dan yang lainnya, kamu praktisi seni bela diri, menindas seorang dokter yang tidak bersenjata bukanlah apa-apa, jika kamu memiliki kemampuan, bertaruhlah denganku. Lin Zongzeng tertawa dan berkata, denganmu. Ambillah berjudi, oke, kalau begitu beritahu saya, bagaimana cara berjudi? Luo Ning berkata, bukankah kalian semua mengaku kuat dalam seni bela diri? Mengapa kamu tidak melakukannya seperti ini? Aku akan memberimu 3 telapak tangan. Jika kamu tidak membunuhku setelah 3 telapak tangan, lalu biarkan orang-orang ini pergi. Jatuhkan, jika aku mati setelah 3 telapak tangan, kamu dapat menangani mereka sesukamu. Lin Zongzeng terkekeh, kamu mencari kematian. Luo Ning mendengus, beraninya kamu, mengapa kamu tidak berani? Namun, saya tidak harus melakukannya sendiri, jadi saya tidak akan mengatakan saya menggertak Anda, kata Lin Zongzeng, menjentikkan jarinya. Salah satu pembunuh tingkat pertamanya datang. Kamu pergi, hati-hati, jangan pukul dia sampai mati. Itu tidak menyenangkan. Kata Lin Zongzeng sambil tersenyum, ya, mengerti. Wang Guangting dengan cepat berkata, Luo, Nona Luo, Anda tidak perlu mengambil risiko untuk kami. Seni bela diri orang-orang ini terlalu kuat. Saya khawatir Anda bukan lawan. Tentu saja Luo Ning bukan lawan. Jika lawan,
tidak akan ditangkap oleh pihak lain. Sebenarnya, Luo Ning melakukan ini hanya untuk menunda beberapa waktu. Mungkin dia bisa menunggu sampai Ye Chong kembali. Nona Luo, saya pikir Anda harus pergi dulu, jangan khawatirkan kami, Anda tahu beberapa seni bela diri. Mungkin Anda bisa melarikan diri. Luo Ning tidak berpikir begitu. Dia mengertakkan gigi dan berkata, misi saya adalah untuk melindungi Anda, tentu saja saya tidak bisa membiarkan Anda mengalami kecelakaan, saya khawatir. Mengingat 10.000 peluang keluarga Luo, mereka tidak akan berpikir bahwa misi ini akan berbahaya. Jika tidak, Luo Ning tidak akan pernah dikirim ke sini. Setelah berbicara, Luo Ning melangkah maju dengan mata tegas. Ayo, Luo Ning menggertakkan giginya dan berkata, hari ini aku akan mengambil 3 telapak tangan darimu, dan lihat apakah kalian orang-orang dari Zusenman sekuat yang dikatakan legenda. Izinkan saya memberitahu Anda, kami adalah pembunuh Zusenman, datanglah hari ini ke sini. Tujuannya adalah untuk membunuh Ye Chong. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu ingin hidup, beritahu aku di mana Ye Chong berada. Jika tidak, aku akan mengajarimu untuk membunuh mereka semua. Lin Zongzeng tersenyum dan berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda gadis kecil cukup berani. Jauh lebih kuat dari kura-kura dengan kepala menyusut. Ye Chong, saya adalah bawahan Zusenman, hantu abadi. Siapa nama Anda? Luo Ning. Oh, dari keluarga Luo di Yucheng? Lin Zongzeng tersenyum. HMPH? Ada apa? Apakah kamu takut? Luo Ning bertanya dengan bangga. Lin Zongzeng tertawa terbahak-bahak. Haha. Saya tidak menyangka itu adalah keluarga Luo. Mengapa keluarga Luo benar-benar semakin buruk? Mengapa Anda mengirim seorang gadis kecil ke sini? Sayang sekali menjadi setenar itu. Keluarga, untuk membunuh orang, keluarga Luo adalah pelindungnya. Seseorang pernah berkata bahwa di dunia pembunuh, yang paling kuat adalah Zusenman, dan di dunia pengawal, keluarga Luo adalah yang paling kuat. Luo Ning sedikit tidak senang. Berhenti bicara omong kosong, ayo bergerak. Pembunuh tingkat pertama datang dengan cibiran di wajahnya. Hehe, gadis kecil itu sangat cantik. Aku benar-benar merasa kasihan padanya, dan aku benar-benar tidak ingin membunuhnya. Kamu, sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk berlutut dan menyerah, dan aku akan membiarkanmu pergi. Bah, kamu sangat tidak tahu malu, kata Luo Ning. Pembunuh itu berhenti berbicara omong kosong, dan segera menamparnya. Luo Ning sangat fokus. Ketika lawan menamparnya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokirnya dengan tangannya. Namun, kungfu Luo Ning ini memang sangat buruk. Dia bahkan belum mengolah energi aslinya. Bagaimana dia bisa menjadi lawan dari pembunuh tingkat pertama? Meski dia mencoba yang terbaik, dia masih dikirim terbang oleh telapak tangan lawan. Luo Ning terbang sejauh 5 atau 6 meter, jatuh dengan keras ke tanah. Darah menyembur keluar dari mulutnya, dan wajahnya yang cerah memerah saat ini. Darah di tubuhnya melonjak, dan jelas bahwa dia menderita luka dalam yang serius. Dan pembunuh tingkat pertama hanya menggunakan 3 poin kekuatan. Hei, gadis kecil, jika kamu memukulmu lagi, kamu akan mati. Apakah kamu ingin datang lagi? Pembunuh tingkat pertama tertawa. Nona Luo, bagaimana kabarmu? Wang Guangting dan yang lainnya memandang Luo Ning dengan penuh semangat. Dan Luo Ning menggertakkan giginya, bangkit dari tanah, menyeka darah dari mulutnya dan berkata, tidak apa-apa. Meskipun dia mengatakan tidak apa-apa, tubuhnya sudah terasa ringan. Dan aku khawatir jika dia menerima tamparan seperti itu lagi, dia akan benar-benar mati. Namun, tugas Luo Ning adalah melindungi para ahli tua ini. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar melakukan misi sendirian. Meskipun keluarga mengira ini adalah tugas yang tidak berbahaya, itu diberikan kepadanya. Namun, ketika amarah Luo Ning muncul, dia agak keras kepala. Dia mencengkeram dadanya, lalu menarik napas beberapa kali. Aku sudah menerima 1 tamparan darimu, dan aku masih punya 2 tamparan lagi. Ketika saatnya tiba, jangan hitung kata-katamu, jangan datang ke sini jika kamu takut mati. Luo Ning mendengus.
Pembunuh tingkat pertama melihat kembali ke Lin Zongzeng, dan ingin bertanya pada Lin Zongzeng apakah dia bisa membunuh Luoning. Lin Zongzeng mengangguk. Tunggu, Wang Guangting berkata. Biarkan aku mengambil telapak tangan keduamu. Aku akan melakukannya. Tidak, aku akan melakukannya. Beberapa ahli tua berteriak-teriak untuk menggantikan Luoning. Lin Zongzeng mencibir dan berkata, apa yang kamu lakukan? Belanja sayuran? Masih tawar-menawar? Jangan khawatir. Selama Ye Chong tidak kembali, kalian semua akan mati. Pada saat ini, keributan di pintu masuk desa telah menarik banyak orang dari desa untuk datang dan melihat. Kepala desa memimpin beberapa warga desa yang muda dan kuat, mereka semua ada di sini. Tim medis banyak membantu warga desa ini. Klinik gratis kemarin menyembuhkan banyak orang. Meski penduduk desa Fengmen miskin, mereka juga tahu bagaimana bersyukur. Melihat tim medis dalam bahaya, semua orang mengambil cangkul, sekop dan sejenisnya, dan bergegas keluar. Kamu siapa? Beraninya kamu membuat masalah di desa Fengmen kami. Sungguh melanggar hukum, kata Patua Li. Hei, ada kelompok pencari pembunuhan lain. Kata salah satu bawahan Lin Zongzeng, yang lain memarahi. Hanya kamu gelandangan tua yang berani keluar untuk memperjuangkan keadilan. Cepatlah, kalau tidak, aku akan membunuh satu sama lain setiap kali aku melihatmu. Lin Zongzeng duduk di kursi dengan santai, mengabaikan penduduk desa biasa ini sama sekali. Ayo pergi bersama, usir orang-orang ini, teriak Patua Li. Kemudian, dengan gemetar, dia mengangkat cangkul di tangannya. Pergi, teriaknya dengan sangat keras. Tetapi bagaimanapun juga, dia sudah tua dan kaki serta kakinya tidak cukup baik. Sebelum dia bisa mengambil beberapa langkah, para pemuda desa di belakangnya sudah bergegas. Pembunuh tingkat pertama yang telah mengalahkan Luoning sebelumnya tersenyum, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, semua penduduk desa ini terbunuh, dan tanah dipenuhi dengan suara ratapan. Pembunuh tingkat pertama akan mulai membunuh. Luoning berteriak, berhenti, taruhan kita belum selesai. Jangan lakukan apapun pada orang lain. Pembunuh tingkat pertama tersenyum. Dan kembali ke Luoning, gadis, kamu benar-benar ingin mati. Pada saat ini, lelaki tua Li akhirnya mendekat. Melihat penduduk desa yang dirobohkan, dia sangat bersemangat. Kamu terlalu berlebihan, kamu benar-benar melanggar hukum. Luoning berkata, kepala desa Li, bawa penduduk desa kembali dulu. Kamu bukan lawan mereka, aku bisa menyelesaikan masalah ini. Li tahu bahwa mereka tidak berguna di sini, dan beberapa penduduk desa yang kuat dan tidak terlalu terluka telah berdiri. Masih banyak orang yang tidak bisa berdiri lagi. Kerumunan saling mendukung dan mundur ke pintu masuk desa. Episode kecil ini tidak berdampak apapun di pihak Zhu Shenmen. Pembunuh tingkat pertama tersenyum dan berkata, gadis kecil, giliranmu untuk mati, jadi jangan salahkan aku. Luoning mengertakkan gigi, tatapannya tegas, jelas bertekad untuk mati. Pembunuh tingkat pertama terkekeh, dan menamparkan Luoning lagi. Wang Guangting dan yang lainnya menutup mata mereka, sangat menyesali hati mereka, dan tidak tahan untuk melihat lebih jauh. Kemudian, perubahan mendadak terjadi, hanya mendengar pop. Pembunuh tingkat pertama dan Luoning saling menamparkan, dan kemudian, pembunuh tingkat pertama terbang mundur. Pembunuh tingkat pertama menyemburkan seteguk darah, dan menghantam Lin Zongzeng seperti bola meriam. Lin Zongzeng mendengus dingin, dan dengan lambaian tangannya, menjatuhkan pembunuh tingkat pertama ke samping. Ketika saya melihat lagi, pembunuh tingkat pertama sudah mati. Luoning menatap telapak tangannya dengan heran. Kapan dia menjadi begitu kuat? Segera, dia merasakan arus hangat mengalir ke tubuhnya. Arus hangat sangat nyaman, dan memperbaiki organ dalam di tangannya. Dan di belakangnya, ada tangan besar yang hangat, menempel di punggungnya, mengirimkan kehangatan ke tubuhnya sedikit demi sedikit. Luoning melihat ke belakang, ternyata Ye Chong. Ye Chong, kamu kembali, Luoning berkata dengan lemah. Terima kasih atas kerja kerasmu, Luoning,
serahkan sisanya padaku," kata Ye Chong. Kemudian, Ye Chong mendukung Luo Ning, memanggil Wang Guangting dan yang lainnya, dan mundur ke desa bersama. Beberapa pembunuh tingkat pertama ingin menghentikan mereka, tetapi mereka semua kewalahan oleh Ye Chong beberapa kali. Lin Zhongzheng tidak peduli, tujuannya adalah untuk membunuh Ye Chong, tapi Ye Chong sudah tiba, jadi yang lain tidak peduli. Setelah Ye Chong menenangkan kerumunan, dia berjalan maju. Dia memandang Lin Zhongzheng dan berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah Master Zhu Shenmen, kan?" "Hehe, apa ini, Zhu Shenmen, ini hanya masalah sepele." Ye Chong tertawa. Lin Zhongzheng juga tidak marah. "Awalnya kamu adalah bibit yang baik, tetapi kamu terlalu merajalela. Jika kamu menyinggung dewa-dewaku, itu akan menjadi jalan buntu. Hari ini, aku akan datang untuk membunuhmu, dan jika kamu bisa mati oleh tanganku, kamu bisa dianggap sebagai kamu." Suatu kehormatan. Pada saat ini, tawa kering datang dari kejauhan. "Siapa yang harus kubanggakan? Ternyata itu adalah master dari Sekte Dewa, Lin Zhongzheng. Setelah bertahun-tahun, dia masih sangat pandai menyombongkan diri." Setelah itu, Yu Daye muncul dari balik hutan dengan tangan di belakang punggungnya. Kembali dan senyum di wajahnya. Di belakangnya, Zhu Jiayin masih mengikuti. Melihat Ye Chong baik-baik saja, Zhu Jiayin diam-diam menghela nafas lega, dan berkata dalam hatinya, "Untungnya, aku menyusul." Lin Zhongzheng mengerutkan kening dan menatap Yu Daye dengan dingin. Yu Daye berkata, "Saya telah memperingatkan Anda untuk membunuh para dewa. Jika Anda keluar dari Xia di Huaxia lagi, saya akan menghancurkan seluruh keluarga Anda." "Hehe, Yu Daye, 10 tahun yang lalu, kita bertempur, dan aku kalah setengah pukulan darimu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kekuatanmu 10 tahun kemudian." Lin Zhongzheng tersenyum. Yu Daye terkekeh, "Cukup untuk membunuhmu, Pada saat ini, Zhu Jiayin berlari ke sisi Ye Chong dan menarik Ye Chong untuk menonton pertempuran. Ye Chong, ini terlalu berbahaya, mari kita hindari dulu." Ye Chong tidak mengatakan apa-apa, dia tahu kemampuan Yu Daye. Dia mengikuti Zhu Jiayin ke penduduk desa. "Jiayin, kamu di sini," kata Luo Ning dengan lemah. Apa? Apakah kamu terluka?" Zhu Jiayin menatap Luo Ning dengan heran. Hei, ceritanya panjang." Luo Ning terbatuk 2 kali, lalu memuntahkan seteguk darah. Ye Chong dengan cepat berjongkok untuk menyembuhkan Luo Ning. Ye Chong tidak memiliki kesempatan untuk menyembuhkan semua orang karena dia ingin menghentikan orang-orang dari Zhu Shenmen tadi. Sekarang dengan Yu Daye berdiri di depan, Ye Chong memanfaatkan kesempatan ini untuk menyembuhkan semua orang. Setelah Luo Ning sembuh, Ye Chong merawat penduduk desa lainnya. Ada beberapa penduduk desa yang terluka parah yang akan mati. Untungnya, Ye Chong bertindak tepat waktu dan menyelamatkan mereka. Di sisi lain, Lin Zhongzheng telah memerintahkan anak buahnya untuk mengepung Yu Daye. Lin Zhongzheng melambaikan tangannya, dan lebih dari selusin pembunuh tingkat pertama semuanya bergegas menuju Yu Daye. Untuk prajurit peringkat kuning seperti Yu Daye, para pembunuh ini bukanlah apa-apa. Dalam waktu kurang dari setengah menit, lebih dari selusin pembunuh tingkat pertama semuanya dikalahkan. Nyatanya, Lin Zhongzheng tahu betul bahwa ini akan berakhir seperti ini. Dia membiarkan pembunuh tingkat pertama mengepung Yu Daye di masa lalu, tidak berpikir bahwa pembunuh tingkat pertama ini akan memiliki kesempatan untuk membunuh Yu Daye. Dia hanya ingin melihat sejauh mana kultivasi Yu Daye telah dicapai. Melalui ujian, dia telah melihat bahwa Yu Daye tampaknya tidak membuat kemajuan dalam 10 tahun terakhir. Hei, Yu Daye, kamu orang tua tampaknya telah mencapai batasnya. Jika kamu tidak maju, kamu akan mundur. Hari ini adalah hari kematianmu, kata Lin Zhongzheng. Lagi pula, dia berubah menjadi bayangan hitam, dan dalam sekejap, dia muncul di sisi kiri Daye. Jari-jari Lin Zhongzheng berubah menjadi cakar, meraih dada Yu Daye. Yu Daye mendengus dingin dan memukulnya. Hanya ada dentuman keras,
dan kedua kekuatan itu membombardir bersama, mengguncang bumi. Ini adalah kekuatan prajurit peringkat kuning, kecuali Ye Chong dan Zhu Jiayin, semua orang tercengang. Apakah ini masih manusia? Ayu Daye mundur 4 langkah dalam putaran konfrontasi antara keduanya. Dan Lin Zongzeng mengejarnya dari dekat, dan muncul di dekat Daye lagi. Yu Daye menggertakkan giginya, oke, lihat triknya. Setelah itu, keduanya berubah menjadi bola cahaya dan bayangan, terjerat bersama. Semua orang hanya bisa mendengar suara, bang bang bang. Kecepatan keduanya sangat cepat sehingga penduduk desa tidak bisa melihat keberadaan mereka sama sekali. Setelah 100 putaran, Yu Daye secara bertahap kehilangan kekuatannya, dan ditinju oleh Lin Zongzeng, dan dia mundur 2 langkah berulang kali, darah mengalir dari sudut mulutnya. Zhu Jiayin kaget, ini pertama kalinya dia melihat Yu Daye terluka. Yu Daye tidak menyangka bahwa hanya dalam 10 tahun, Lin Zongzeng akan menjadi sangat kuat. Lin Zongzeng tersenyum, Yu Daye, hari ini adalah tanggal kematianmu, tidak. Apa yang harus kita lakukan? Zhu Jiayin tampak cemas, dan mereka masih meremehkan musuh. Sekarang, bahkan jika Anda menelepon teater untuk meminta dukungan, sudah terlambat. Saat ini, Ye Chong telah menyembuhkan semua orang. Dia berdiri dan hendak berjalan menuju medan perang. Zhu Jiayin menarik Ye Chong, jangan pergi ke sana, itu terlalu berbahaya. Ye Chong tersenyum, jangan khawatir, aku punya alasan sendiri. Zhu Jiayin tidak tahu mengapa, senyum Ye Chong sepertinya memberi orang perasaan yang sangat meyakinkan. Setelah itu, Ye Chong berjalan ke Yu Daye. Yu Daye mencengkeram dadanya dan berkata, Lin Zongzeng semakin kuat, aku bukan tandingannya. Xiaoye, bawa Jiayin dan cepat pergi. Kamu harus menjaga Jiayin dengan baik di masa depan. Aku bisa menundanya untuk sementara waktu. Lin Zongzeng terkekeh, tidak ada yang bisa pergi hari ini. Kalian semua harus mati. Lin Zongzeng mengelak dan menyerang Ye Chong. Hati-hati, Yu Daye mengingatkan Ye Chong. Ye Chong mendengus dingin, dan meninju Lin Zongzeng. Bang, kekuatan keduanya dibombardir bersama. Di bawah serangan Lin Zongzeng, Ye Chong mundur 3 langkah. Namun, Lin Zongzeng dan Yu Daye yang terkejut. Keduanya menatap Ye Chong dengan heran, tercengang. Karena kekuatan pukulan Ye Chong tadi telah mencapai level prajurit kuning. Hei, apa yang terjadi? Yu Daye memandang Ye Chong dengan heran. Xiaoye, oh tidak Tuan Ye, kamu adalah prajurit peringkat kuning. Yu Daye tidak lagi memanggil Xiaoye, tetapi langsung memanggil Tuan Ye. Pejuang muda berpangkat Huang memang pantas menyandang gelar Daye. Ye Chong menggosok hidungnya, seharusnya begitu. Banyak orang mengatakan itu baru-baru ini, saya pikir saya baru saja meningkat sedikit. Ternyata saya telah mencapai tingkat seorang seniman bela diri kuning. Ye Chong mengatakan ini, cukup menjengkelkan. Anda harus tahu, termasuk Lin Zongzeng, berapa banyak upaya yang telah dilakukan untuk mencapai pangkat prajurit peringkat Huang. Namun, apa yang dikatakan Ye Chong benar dibandingkan dengan pelatihan dalam seni Dewa Naga. Ye Chong benar-benar hanya meningkat sedikit. Lin Zongzeng mengerutkan kening, dan berkata pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin ada prajurit peringkat Huang yang begitu muda? Lin Zongzeng ini dapat dianggap sebagai seorang jenius yang belum lahir, hampir tak terkalahkan dalam perjalanan kultivasi. Dia juga baru mencapai level prajurit kuning ketika dia berumur 50 tahun. Dan seorang pemuda berusia 20-an juga seorang seniman bela diri peringkat kuning. Konsep macam apa ini? Ini terlalu menakutkan. Baru pada saat itulah Lin Zongzeng tahu mengapa Ye Chong bisa membunuh begitu banyak orang dari Zhu Shenmen. Prajurit peringkat kuning lainnya bergabung di medan perang, dan situasi di medan perang tiba-tiba berubah. Sebaliknya, Lin Zongzeng sedikit pemalu, prajurit tingkat kuning masih bisa menghadapinya, tetapi jika 2 prajurit tingkat kuning ditambahkan bersama, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hei, ayo tingkatkan Zhu Shenmen ini hari ini,
Yu Daye dan Ye Chong bergegas pada saat bersamaan. Lin Zhongzheng bertarung 1 lawan 2, yang cukup berat, dan lambat laun dia menjadi bingung dan kelelahan. Tanpa memperhatikan, dia dipukul oleh Ye Chong. Kekuatan Ye Chong sangat besar, dan aura naga dan phoenix di tubuhnya, dengan efek pembakaran khusus, membombardir Lin Zhongzheng, menyebabkan Lin Zhongzheng sangat menderita. Lin Zhongzheng mundur beberapa langkah, mencengkeram dadanya, pakaian di dadanya sudah terbakar dengan bekas kepalan tangan. Pada saat ini, Zhu Jiayin dan Luo Ning, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, tercengang. Bagaimana Ye Chong menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu? Metode kultivasi khusus apa yang dia miliki? Zhu Jiayin bingung. Lin Zhongzheng mendengus. Dia tahu bahwa hari ini dia tidak akan bisa mendapatkan penawaran. Jadi dia ingin melarikan diri. Tidak mudah lari dari tangan 2 prajurit tingkat kuning. Ye Chong dan Yu Daye tidak memberi Lin Zhongzheng kesempatan, dan mereka menyerang lagi. Lin Zhongzheng sangat marah. Dia adalah kepala Zhu Shenmen yang agung. Jadi mungkinkah orang lain menggertaknya dengan santai? Dia mencoba yang terbaik untuk menerima pukulan dari Daye, dan mengabaikan Daye, hanya menyerang Ye Chong dengan ganas. Alasan mengapa dia memilih untuk menghadapi Ye Chong adalah karena dia merasa serangan Ye Chong lebih berbahaya baginya. Bang, tinju Lin Zhongzheng dan Ye Chong membombardir bersama, membuat suara keras. Ye Chong mundur beberapa langkah dari keterkejutannya, darahnya mendidih. Pada saat yang sama, telapak tangan Yu Daye juga mengenai dada Lin Zhongzheng. Lin Zhongzheng memuntahkan seteguk darah dengan puff, dan mundur lagi dan lagi. Lin Zhongzheng menyeka mulutnya, dan berkata dengan suara patah, "Aku, Cao, kalian berdua 2 lawan 1, pahlawan macam apa kamu? Kamu tidak mampu membelinya. Kamu sampah kecil, kamu tidak berani menghadapi aku 1 lawan 1. Mainkan denganku, kentut." Saat dia berbicara, dia mengangkat jubah di belakangnya dan menjentikkan jubah itu, dan kemudian, kepulan asap membubung dan mengelilingi hutan. Setelah asap menghilang, Lin Zhongzheng menghilang. Lin Zhongzheng ini mengetahui beberapa ninjutsu Jepang, melarikan diri adalah kekuatannya. Kalau tidak, terakhir kali, dia akan mati di tangan Daye. Yu Daye mendengus. Sialan, biarkan dia kabur lagi. Lin Zhong baru saja kabur, tapi 20 atau lebih pembunuh tingkat pertama yang dibawanya masih ada. Para pembunuh ini sama sekali bukan lawan Yu Daye dan Ye Chong. Mereka ditundukkan dan ditangkap dalam sekejap. Kekuatan Zhu Shenmen telah runtuh, dan hanya Lin Zhongzheng, komandan yang terpols, yang tersisa. Lin Zhongzheng melarikan diri dengan gila-gilaan. Dia berlari kembali ke villa pribadi di Mingnan. Di villa, Qian Yuan Tengying dan 1000 tetua keluarga Qian Yuan semuanya ada di sini. Tuan Qian Yuan, Ren, misinya gagal, Lin Zhongzheng dengan patuh berkata di depan Qian Yuan Tengying. Qian Yuan Tengying mengangkat alisnya, apa yang terjadi? Lin Zhongzheng berkata, semuanya berjalan lancar, virus telah dirilis. Tapi sayangnya, anak Ye Chong itu tiba-tiba muncul, dan dia benar mengembangkan penangkal virus. Prajurit peringkat kuning datang, pemimpin saluran ketiga, bernama Yu Daye. Awalnya, saya bisa berurusan dengan prajurit peringkat kuning, tetapi yang tidak saya duga adalah bahwa Ye Chong juga seorang prajurit peringkat kuning. Seniman bela diri super, saya tidak punya pilihan. Saya bukan tandingan 2 seniman bela diri tingkat Huang. Jadi saya hanya bisa melarikan diri, maksud Anda. Ye Chong juga seorang prajurit tingkat Huang, seniman bela diri super. Wajah tenang Qian Yuan Tengying tiba-tiba berubah. Dia telah membaca informasi Ye Chong secara detail sebelumnya. Tetapi informasi tersebut tidak menunjukkan bahwa Ye Chong adalah seorang prajurit tingkat Huang. Nyatanya, Ye Chong menjadi seorang prajurit tingkat Huang, jadi informasi Qian Yuan Tengying tidak jelas. Iya, memang, kata Lin Zhongzheng, jika ini masalahnya, maka kita harus mengubah rencana kita. Qian Yuan Tengying mengerutkan kening, berpikir dalam-dalam. Ye Chong dan Daye bekerja sama untuk mengusir Lin Zhongzheng.
Sekarang, dia telah menangkap banyak pembunuh Zhu Shenmen. Kali ini, dia memberikan pukulan besar bagi Zhu Shenmen. Kekuatan seluruh Zhu Shenmen telah sepenuhnya musnah. Sekarang hanya ada satu Lin Zhongzheng yang tersisa di Zhu Shenmen, dan cepat atau lambat dia akan menyerah. Zhu Jiayin dan Yu Daye kembali ke markas saluran ketiga dengan orang-orang yang mereka tahan. Di pihak Ye Chong, dia juga memberitahu Wang Guangting dan yang lainnya tentang rumput liar yang dia temukan. Bagus, jadi semua orang diselamatkan. Wang Guangting dan yang lainnya sangat gembira. Namun, Liu Xuenan sudah meninggal, dan dia tidak lagi membutuhkan obatnya. Sekarang, hanya ada 6 pasien dewasa di rumah sakit ke-7. Kami akan kembali besok dan menyembuhkan semua pasien ini. Wang Guangting sangat mempercayai Ye Chong. Saat ini, Pak Tuali dan Hei Laosan datang. Hei Laosan memberitahu semua orang tentang Ye Chong yang akan mendaki gunung. Baru pada saat itulah penduduk desa tahu bahwa Ye Chong mendaki gunung dengan risiko demi temukan sejenis obat untuk menyelamatkan penduduk desa Fengmen. Sungguh benar mengorbankan hidup dan melupakan diri sendiri, Dr. Ye. Gunung itu sangat berbahaya. Saya sangat tersentuh bahwa Anda pergi untuk mengumpulkan obat tanpa takut akan bahaya, Pak Tua Li berkata dengan bersemangat. Tidak hanya Pak Tua Li, tetapi juga penduduk desa lainnya sangat berterima kasih kepada Ye Chong sekarang. Tuan Ye, terima kasih banyak, Anda tidak hanya hebat dalam keterampilan medis, tetapi juga sangat kuat. Jika bukan karena Anda, saya khawatir desa kami akan dirugikan oleh para perampok ini, lanjut lelaki Tuali. Ye Chong tersenyum, tidak, kepala desa, ini semua salahku. Itu karena aku, para pembunuh ini ada di sini untuk membunuhku. Kalau tidak, mereka tidak akan melibatkan desamu. Orang Tuali juga orang yang sederhana. Dia tersenyum dan berkata, jangan menyebutkan hal-hal ini. Saya sangat bahagia hari ini. Untuk berterima kasih kepada Dr. Ye, kami akan mengadakan perjamuan di desa malam ini. Silakan datang ke makan malam. Kemudian, sepanjang sore, desa mulai bersiap, tidak banyak makanan enak di desa, jadi satu-satunya babi yang dibunuh. Nyonya Zhang mengeluarkan 2 telur yang disembunyikan di rumah. Orang tua Li juga merebus ayam tuanya. Ini adalah hidangan daging, dan sisanya adalah sayuran liar. Meski makanannya tidak terlalu enak, bagi penduduk desa Fengmen, makan makanan seperti itu hampir menghabiskan panen tahun mereka. Namun, penduduk desa sangat sederhana, berpikir bahwa Ye Chong menyelamatkan dan merawat mereka, jadi mereka semua bersedia mengambil semua hal baik di rumah mereka. Di ruang terbuka yang luas di desa, ada lebih dari selusin meja bundar. Semua penduduk desa berkumpul bersama, dengan gembira, dan itu adalah pemandangan yang damai dan hidup. Ye Chong juga sangat tersentuh oleh kesederhanaan penduduk desa. Sambil makan, Ye Chong melihat penduduk desa ini sangat miskin, dan tiba-tiba teringat desa Xiaoye. Sebelum Ye Chong kembali ke desa, situasi di desa Xiaoye tidak terlalu berbeda dengan di sini. Ye Chong sangat tersentuh, dan dia berkata kepada Pak Tua Li, kepala desa Li, saya pikir desa Anda benar-benar miskin, pernahkah Anda memikirkan cara untuk menjadi kaya? Pak Tua Li tersenyum, menunjukkan 2 gigi, dan berkata, bagus bagi kami penduduk desa untuk memiliki cukup makanan. Apakah ada cara lain untuk menjadi kaya? Ye Chong tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa mengatakan itu. Sebenarnya, aku juga dari pedesaan, dan desaku berada dalam situasi yang sama denganmu, bahkan lebih miskin darimu. Tapi sekarang, itu telah berkembang dengan sangat baik. Ye Chong menghela nafas dalam hatinya, tampaknya orang-orang ini miskin, dan itu tidak masuk akal, secara subjektif, mereka telah menyerah pada diri mereka sendiri. Namun, Ye Chong tidak mau menyerah pada penduduk desa yang sederhana ini. Dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan video kepada Pak Tua Li dan yang lainnya. Video tersebut memperlihatkan pemandangan desa Ye saat ini, ada banyak villa dan pemandangan indah. Ada juga kilang anggur, padang rumput, kebun sayur, dan industri lain yang berkembang pesat. Orang tua Li terkejut, di sini,
ini adalah sebuah desa. Jangan bercanda, kota-kota besar memang seperti ini. Ye Chong tersenyum dan berkata, biar kutunjukkan seperti apa sebelumnya. Saat dia berbicara, Ye Chong mengeluarkan foto lain dari desa Xiaoye yang belum lama direnovasi. Jalanan becek, rumah-rumah bobrok, dan lahan pertanian tandus. Apa, ini tempat? Mustahil, Pak Tua Li dan penduduk desa tidak percaya. Ye Chong tersenyum dan berkata, aku masih bisa berbohong padamu. Bagaimana dengan ini? Jika kamu mempercayaiku, aku akan menuntunmu untuk menghasilkan uang. Bagaimana cara menghasilkan uang? Mata penduduk desa berbinar. Ye Chong berpikir sejenak dan berkata, saya akan mengontrak tanah kami dan memberi Anda sewa bulanan sebesar 3.000. Dan kemudian menyatukan tanah untuk bercocok tanam dan bahan obat. Pada saat itu, saya akan mempekerjakan Anda lagi, dan gajinya akan dihitung secara terpisah. Bagaimana? Ye Chong melihat bahwa desa Fengmen bersandar pada gunung yang tinggi, dan auranya cukup kuat. Jika diubah menjadi ladang obat dan ladang sayur, itu juga harus memiliki efek yang baik. Oleh karena itu, tempat ini bisa dibuka sebagai markas kedua Ye Chong. Apa, 3.000? Mengapa, terlalu sedikit? Ye Chong tertawa, saya pikir itu terlalu sedikit, saya bisa menambahkan lebih banyak. Tidak, itu banyak, terlalu banyak. Pak Tua Li tertawa, apakah ini benar? Ye Chong berkata, tentu saja benar, Banyak penduduk desa juga sangat senang. Setelah itu, Ye Chong memanggil Murong Yan. Nona Murong, ini aku. Aku punya kabar baik untukmu, wabah telah teratasi. Setelah mendengar ini, Murong Yan sangat gembira. Benarkah itu? Bagus, virus tidak menyebabkan penyebaran besar-besaran dan kepanikan di Mingnan. Terima kasih, Ye Chong, aku bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Ye Chong tersenyum dan berkata, jangan bodoh, aku benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan. Dan aku ingin memintamu untuk tolong. Murong Yan berkata, mengapa kita bersikap sopan? Jika ada sesuatu, Anda bisa mendiskusikannya saja. Ye Chong memberitahu Murong Yan tentang idenya untuk mengubah desa Fengmen. Untuk mengubah sebuah desa, setidaknya perlu membangun jalan, membangun rumah, dan kemudian merebut kembali ladang obat dan lahan pertanian. Saat Ye Chong memulai dari awal, semuanya menjadi sulit. Namun, keluarga Murong menutupi langit hanya dengan satu tangan di Mingnan. Hal-hal ini mudah bagi Murong Yan. Tidak masalah, Murong Yan setuju. Besok, aku akan pergi ke desa dan melakukannya sendiri. Ye Chong berkata sambil tersenyum. Kalau begitu terima kasih Nona Murong. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Jangan lupa, saat kamu datang, bawalah lebih banyak batu giok. Jade, kenapa? Murong Yan bertanya. Dengan aneh, Ye Chong tersenyum, saya memiliki kegunaan sendiri. Mingnan adalah ibu kota pembuluh darah giok di dunia, dan keluarga Murong bertanggung jawab atas semua urat giok di Mingnan, jadi tidak ada kekurangan batu giok. Ye Chong membutuhkan batu giok dan menyiapkan beberapa susunan pengumpul roh di desa Fengmen. Setelah itu, Ye Chong meletakkan telepon dan berkata kepada penduduk desa, semuanya, jangan khawatir. Ini sudah beres, untuk kalian, tunggu saja untuk hidup bahagia. Penduduk desa sangat gembira dan berterima kasih kepada Ye Chong. Makan malam berlangsung selama beberapa jam, dan makan malam belum berakhir sampai bulan naik ke langit. Orang tua Li berkata, baiklah, semuanya, mengapa kalian tidak tinggal di desa malam ini? Kami lebih suka melanggar peraturan untukmu. Ini adalah hal yang umum di antara penduduk desa. Kebiasaan desa Fengmen tidak mengizinkan orang luar bermalam di desa. Karena mereka bersedia mengatakan ini, itu berarti mereka tidak lagi memperlakukan Ye Chong dan yang lainnya sebagai orang luar. Namun, Wang Guangting menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, lebih baik tidak melanggar peraturanmu. Lagi pula, ini hanya satu malam, dan kita bisa tidur di tenda lagi. Orang tua Li agak malu. Tidak apa-apa, tendanya sama, kata Wang Guangting. Setelah itu,
Wang Guangting membawa orang-orang itu kembali ke kemah tenda di pintu masuk desa. Liu Xuenan meninggal, dan tidak ada yang berani tinggal di tendanya. Jadi, seperti tadi malam, Ye Chong tidur di luar, Zhou Lingling dan Luo Ning berbagi tenda. Ye Chong masih tidur di gerobak sapi. Dia lebih waspada malam ini karena dia khawatir Lin Zhongzheng akan kembali untuk membalas dendam. Bersambung.